Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurwahyu Ningsih, NIM 2030110013. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa dari IAIN Batu Sangkar di Prodi Tadris Pendidikan Kimia. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul alat-alat laboratorium dan kegunaannya. Nah, langsung saja ya kita bahas bersama. Yang A, tujuan. Tujuan dari alat laboratorium ini ialah untuk mengetahui alat-alat apa sajakah yang ada di dalam laboratorium dan fungsi dari alat-alat tersebut. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana cara yang baik dan benar menggunakan alat-alat laboratorium. Nah, yang B, alat-alat dan fungsi. Di sini saya memiliki 32 alat-alat dan fungsi. Nah, kita langsung bahas saja ya. Yang pertama yaitu Erlenmeyer. Nah, Erlenmeyer ini seperti ini. Fungsinya adalah untuk menampung dan mencampur bahan kimia cair yang akan dilarutkan. Biasanya ini digunakan ketika dalam proses titrasi. Yang kedua, tabung reaksi. Nah, tabung reaksi ini seperti ini. Nah, fungsinya adalah untuk mereaksikan bahan kimia dan menyimpan dalam volume yang sedikit. Yang ketiga, gelas ukur. Nah, gelas ukur ini seperti ini. Nah, fungsinya adalah ini merupakan alat ukur volume. Fungsinya adalah untuk mengukur volume cairan yang memiliki ketelitian yang rendah. Kemudian yang keempat, gelas beker. Gelas beker itu seperti ini. Nah, ini fungsinya adalah untuk menampung sampel dan menyimpan zat kimia sementara. Dan biasanya digunakan untuk menyimpan bahan-bahan kimia yang akan diuji berikutnya. Kemudian selanjutnya ada corong gelas. Nah, corong gelas itu seperti ini. Fungsi dari corong gelas ini memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu untuk mengambil larutan ke dalam wadah yang memiliki dimensi yang lebih kecil. Kemudian yang kedua yaitu untuk sebagai tempat penyaring. Dia di sini diletakkannya kertas saringan di sini dan nanti dia akan menyaringnya. Kemudian selanjutnya ada pengaduk kaca. Nah, pengaduk kaca itu seperti ini. Fungsinya adalah untuk menghomogenkan larutan dan sebagai alat mengalirkan cairan ke corong gelas. Kemudian ada karet penghisap. Nah, karet penghisap itu seperti ini. Fungsi dari karet penghisap ini ialah untuk mengambil larutan atau gas yang berbahaya dengan cara menyambungkan pipet ukur dan pipet gondok di sini. Selanjutnya
ada pipet ukur. Nah, pipet ukur seperti ini. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengambil larutan dan mengukur volume pada berbagai skala dan memiliki ketelitian yang sangat tinggi. Kemudian ada pipet gondok. Pipet gondok itu seperti ini. Dia memiliki tabung yang lebih besar daripada yang di bawah dan yang di atas. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengambil bahan dan mengukur volume pada satu skala dan memiliki ketelitian yang sangat tinggi. Kemudian ada pipet tetes. Pipet tetes itu seperti ini. Nah, pipet tetes ini fungsinya adalah untuk mengambil cairan dalam jumlah sedikit atau tetesan. Selanjutnya ada labu ukur. Nah, labu ukur ini seperti ini. Nah, fungsi dari labu ukur ini memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu untuk membuat larutan dengan volume yang bisa diketahui secara teliti. Dan yang kedua yaitu fungsinya sebagai mengencerkan larutan dan mengetahui volume dengan ketelitian yang sangat tinggi. Selanjutnya ada batang pengadu ujung spiral. Batang pengadu ujung spiral ini seperti ini. Ujungnya ini loh yang seperti ini. Nah, fungsinya adalah untuk menghomogenkan larutan. Kemudian ada spatula stainless. Nah, spatula stainless ini fungsinya adalah untuk mengambil bahan kimia padat. Nah, spatula stainless ini seperti ini yang lebih jelasnya. Kemudian ada lampu spiritus. Nah, di sini saya memiliki dua contoh lampu spiritus. Yang pertama yaitu lampu spiritus logam. Dan yang kedua yaitu lampu spiritus kaca. Nah, fungsinya yaitu untuk memanaskan zat atau membakar suatu larutan. Selanjutnya ada cawan porselin. Nah, cawan porselin itu seperti ini. Fungsinya ada dua. Yang pertama yaitu untuk mereaksikan zat atau larutan. Kemudian yang kedua yaitu untuk ulangi. Di sini saya ada cawan porselin. Cawan porselin ini seperti ini. Fungsinya ada dua. Yang pertama yaitu untuk mereaksikan bahan kimia pada suhu tinggi dan
melarutkan zat pada zat yang dipanaskan. Kemudian ada neraca analitik. Nah, neraca analitik itu seperti ini. Fungsi dari neraca analitik ini adalah untuk menimbang alat dan bahan dengan ketelitian 1,000 gram. Selanjutnya ada botol semprot. Nah, botol semprot ini seperti ini bentuknya. Fungsinya adalah untuk menyimpan aqua. Kemudian ada mortar pestle. Mortar pestle ini sering kita temukan, biasanya digunakan pada dokter-dokter. Nah, seperti ini dia. Ini fungsinya adalah untuk menghaluskan bahan kimia padat. Kemudian ada klem buret X. Kenapa klem buret X? Karena bentuknya ini seperti huruf X. Fungsinya adalah untuk meletakkan buret. Terus ada statif. Nah, statif ini seperti ini. Nih, ada tempatnya juga. Nah, ini fungsinya adalah untuk menegakkan buret dan corong pisah. Selanjutnya ada buret. Nah, fungsi dari buret ini, nah kita tengok dulu lah bentuknya. Nah, ini seperti ini buretnya. Nah, fungsi dari buret ini adalah untuk meletakkan, biasanya digunakan dalam melakukan tetrasi dan penetrasi. Kemudian ada rak kurvet atau rak kurvet. Nah, kurvet atau rak kurvet ini seperti ini bentuknya. Fungsinya adalah untuk meletakkan bahan hasil uji yang standar. Kemudian ada lagi batang os. Batang os ini seperti ini, memiliki ujungnya seperti ini. Batang os ini fungsinya adalah untuk melakukan inokulasi. Kemudian ada pengadu L. Pengadu L ini seperti ini. Dia seperti huruf L ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk meratakan sampel. Ininya yang untuk meratakan sampel. Kemudian ada lagi rak tabung reaksi. Nah, rak tabung reaksi ini pasti sering lihat dong ya. Rak tabung reaksi ini seperti ini. Fungsinya adalah untuk meletakkan tabung reaksi yang biasanya berisi zat atau cairan hasil uji atau tempat tabung reaksi yang sudah dicuci. Kemudian ada corong pisah. Nah, corong pisah ini fungsinya adalah untuk memisahkan cairan dengan berat jenisnya. Nah, kemudian ada kaca arloji. Kaca arloji ini
Fungsinya adalah untuk alat penimbang zat padat. Kemudian ada lagi plat tetes. Plat tetes ini biasanya dia tuh untuk tempat melihat endapan dari suatu reaksi. Kemudian ada lagi termometer. Termometer ini gunanya adalah untuk mengukur suhu pada suatu reaksi atau larutan. Kemudian ada lemari asam. Lemari asam ini biasanya digunakan untuk menyimpan reaksi atau bahan gas-gas yang berbahaya atau larutan yang mudah terbakar. Nah, di sini di lemari asam ini sudah bisa membuang gas-gas berbahaya tersebut melalui ventilasi yang khusus. Kemudian ada lemari es. Lemari es ini digunakan untuk menyimpan bahan-bahan yang mudah menguap dan mudah bereaksi dengan lingkungan sekitar. Jadi dia harus ditempatkan di lemari es. Kemudian ada lagi wastafel. Wastafel ini selain gunanya untuk mencuci tangan, nah wastafel ini gunanya juga untuk membuang larutan kimia hasil reaksi yang sudah tidak dipakai kembali. Kemudian kita masuk ke yang C, penggunaan alat-alat laboratorium. Nah, di sini pipet tetes. Pipet tetes ini ada yang karetnya dan ada yang batangnya. Nah, batangnya ini fungsinya adalah untuk sebagai wadah dari larutan yang telah kita ambil. Nah, pipet tetes atau kempongan ini fungsinya adalah untuk menyedot larutan yang akan kita ambil. Kemudian ada pengisian buret. Nah, kan rata-rata orang Indonesia itu tuh pendek-pendek ya. Jadi jangan sekali-kali mengisi buret ini nih di atas meja atau menggunakan kursi. Maka itu akan mengantisipasi, itu akan menyebabkan larutan tersebut tumpah dan menghasilkan kecelakaan. Maka dari itu, untuk meminimalisir kejadian tersebut, maka sebaiknya buret ini diletakkan di lantai dan baru kita bisa mengisinya dengan larutan tersebut. Kemudian ada corong pisah. Nah, corong pisah ini corong pisah ini yang sebelah kanan ini fungsinya adalah untuk membuka keran, dan yang sebelah kiri ini fungsinya adalah untuk menutup corong pisah. Yang tangan kanan, maksudnya tangan kanan ini untuk menutup keran, dan yang tangan kiri ini untuk menutup botol corong pisah. Selanjutnya ada menghirup larutan berbahaya. Nah, jangan sekali-kali kita untuk menghirup larutan secara langsung melalui hidung dan misalnya tabung reaksi. Maka kita jika ingin menghirup reaksi yang ingin kita uji, maka kita cukup mengibas-ngibaskan tangan kita ke arah hidung ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada pemanasan larutan. Nah, ketika kita melakukan pemanasan larutan dengan lampu spiritus, maka ini kan misalnya ini tabung reaksi. Nah, ini lampu spiritus. Misalnya kita ada teman di sebelah kita nih. Nah, jangan kita arahkan tabung reaksi ini ke muka temannya. Nah, sebaiknya langkah yang harus dilakukan adalah melihat situasi dan kondisi di mana tidak ada orang atau teman di sekitar tabung reaksi ini, maka arahkan saja ke arah yang kosong tersebut. Jangan sekali-kali untuk mengarahkan ke teman, maka itu akan menyebabkan bahaya jika terhirup oleh teman kita. Kemudian selanjutnya ada pemanasan di atas kompor. Nah, pemanasan di atas kompor ini
bisa saja terjadi. Maksudnya bisa saja terjadi jika kita sedang memanaskan suatu reaksi di atas kompor. Nah, kita tinggal langsung reaksi tersebut dibiarkan saja di situ, reaksi tersebut dipanaskan tanpa ada yang menjaganya. Nah, jangan sekali-kali seperti itu ya. Nah, sebaiknya ketika kita sedang melakukan pemanasan suatu larutan di atas kompor, sebaiknya kita tunggu hingga dia itu bereaksi atau reaksi tersebut selesai. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah setiap kita melakukan praktikum, maka kita atau melakukan percobaan, maka kita harus mengetahui alat-alat apa saja yang akan kita gunakan dan fungsi dari alat-alat tersebut. Nah, kesimpulan dari saya, di sini alat-alat laboratorium memiliki 32 alat dan memiliki fungsi-fungsi dari masing-masing tersebut. Seperti misalnya Erlenmeyer ini fungsinya adalah untuk menyampurkan dan menampung reaksi. Nah, seperti itu. Maka dari itu saran saya adalah gunakanlah alat-alat tersebut dengan baik dan benar. Jangan sampai merusak atau memecahkan atau menumpahkan suatu larutan ketika sedang melakukan percobaan di dalam laboratorium. Nah, sekian dari saya mohon undur diri. Jika kalau ada kata-kata saya yang salah dan menyampaikannya kurang mantap, maka tolong berikan komentarnya di bawah sini ya, agar saya bisa membuat videonya bisa lebih baik dan lebih bermanfaat untuk Anda semua. Dan semoga video kali ini yang saya buat sangat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.